Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul sekaligus pemimpin bagi umat Muslim. Allah menganugerahi Rasulullah berbagai rahmat dan segala keistimewaan. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan dan akhlak yang mulia, di mana ada keteladanan padanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lantas, apa saja kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan apakah kita mampu mencontohnya? Simak kisahnya dengan menonton videonya sampai akhir. Sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Dari beberapa kisah yang wajib kita ketahui selain sifat wajib Allah, kita juga harus mengetahui sifat dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun 5 kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pertama, memiliki kewaspadaan yang tinggi. Pada suatu malam, Aisyah radhiyallahu anhu mendapati Rasulullah SAW tidak bisa tidur, dan hanya membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang penuh dengan gelisah. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah lalu menjawab, "Hari ini, aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan, kemudian aku ambil buah itu, dan memakannya. Karena aku pikir, lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah, karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Kedua, memotong lidah seseorang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata, ataupun berlaku kasar kepada mereka yang selalu menghinanya. Pernah pada suatu kisah, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memotong lidah seseorang. Diceritakan dalam sejarah Islam pada saat Perang Hunain, yang mana melawan suku Hawazin dan Quraisy dipimpin oleh Al-Baq. Rasulullah SAW dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum Quraisy, dan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Rasulullah sedang membagi-bagikan 4/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh kepada orang-orang yang ikut berperang. Sedangkan 1/5-nya untuk Rasulullah sendiri, dan dibagikannya kepada anggota keluarga yang beliau kehendaki. Dari salah seorang penerima, Abbas, seorang penyair, merasa tidak puas atas apa yang ia peroleh, dan ia mengumpat Rasulullah SAW dengan cara membacakan syair yang tidak mengenakan. Rasulullah mendengar syair tersebut, kemudian tersenyum dan berkata, "Bawa orang itu pergi dari sini, dan potong saja lidahnya." Umar yang saat itu sedang marah, melihat perbuatan Abbas, hampir saja melaksanakan perintah Rasulullah untuk memotong lidahnya. Namun, Ali tiba-tiba menyeret Abbas dan membawanya ke lapangan, di mana binatang ternak rampasan dikumpulkan. "Ambillah sebanyak yang kau mau." "Apa?" tanya Abbas kepada Ali dengan rasa tak percaya. "Beginikah cara Nabi memotong lidahku? Demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikit pun harta ini," kata Abbas sambil menahan malu. Ketiga, sikap Rasul terhadap hamba sahaya. Seorang hamba sahaya yang bernama Zaid, sebelum masuk Islam, adalah seorang Nasrani. Ia ikut berpergian dalam suatu kafilah. Namun, ada suatu gerombolan perampok yang menghadang mereka. Kemudian, ia dijual dan jatuh ke tangan hakim, yang mana Zaid dihadiahkan kepada Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW.
Suatu hari, beberapa orang melihat Zaid yang pada saat itu berada di Mekah. Kemudian, mereka memberitahukan kepada ayah Zaid, yang mana kedua orang tua Zaid mencarinya kemana-mana sampai hampir putus asa. Ketika mendengar hal tersebut, sang ayah langsung pergi ke Mekah untuk melihat dan menjemputnya. Saat tiba di Mekah, Rasul bertemu dengan ayah Zaid, dan di mata sang ayah yang terlihat berduka, menyentuh hati Rasulullah, dan kemudian ia memerdekakan Zaid tanpa syarat apapun. Meskipun demikian, Zaid menolak pergi dan ia berkata, "Aku tidak akan pergi, aku lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibu kandungku sendiri." Keempat, perilaku Rasul terhadap orang lain. Pada suatu hari, seorang lelaki meminta izin untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, beliau berkata pada Aisyah untuk mengizinkannya masuk. Beliau juga menyampaikan, "Biarkan dia masuk, orang ini dikenal orang yang paling buruk di kabilahnya," kata Rasulullah. Kemudian, Aisyah mengizinkannya masuk, dan pria itu langsung duduk di depan Rasulullah SAW. Saat berbicara dengannya, Rasul bertutur kata ramah dan penuh perhatian. Hal ini membuat istri Rasul, Aisyah, heran dan bertanya kepada beliau saat pria tersebut telah pergi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Engkau menganggap orang, kisah teladan Nabi Muhammad secara singkat itu kasar dan buruk, namun, mengapa engkau berbicara dengannya dengan ramah dan lemah lembut serta rasa hormat?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia ini, karena ia tidak mau bergaul dengan orang lain karena ia menganggap orang lain lebih buruk darinya." Kelima, tidak suka menyimpan harta dalam rumahnya. Pada saat kondisi kesehatan Rasulullah yang semakin memburuk, karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya pada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum ia sakit. Beliau lupa pernah menitipkan uang, dan teringat saat sakit. Rasul bertanya dengan suara parau, "Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan padamu sebelum sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah. Karena aku akan malu bertemu Allah yang dicintai, sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Itulah 5 kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari kisah tersebut dan menjadikan suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.